Eh, Ahoy, Dobre Rano. Nah, jadi eh, teman-teman, kenapa tadi baru di awal di Nike nih yang bilang ahoy seperti itu ya. Nah, Nike ahoy itu bahasa Ceko itu. Jadi ahoy itu kayak kita menyapa. Kalau bahasa Inggrisnya halo seperti itu ya. Jadi salam sapanya untuk orang orang Ceko itu ahoy seperti itu ya. Terus Dobre Rano seperti itu ya. Jadi selamat pagi seperti itu ya. Selamat pagi. Atau mungkin ya kalau kita eh, belum begitu kenal sama orang, ada orang ya seperti itu, kita biasanya menyebutnya Dobri Den seperti itu ya. Jadi itu kata-kata umum lah yang di awal kita memulai percakapan di negara Ceko seperti itu. Kalau kita menyapa, kalau kita udah kenal ya sama teman atau siapa saudara seperti itu, kalau di lingkungan kerja di pabrik yang temen tuh ahoy seperti itu ya. Kalau pulang begitu juga ahoy ngurah seperti itu ya. Terus eh, kalau disapa seperti itu biasanya kita jawab ahoy juga seperti itu, ahoy. Kalau lebih akrab lagi ciao gitu, ciao gitu. Nah, kalau kita menyapa orang yang baru kita kenal, belum tahu namanya, dobri den seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi eh, teman-teman, untuk hari ini yang mau membahas tentang eh, apa ya? Dia mau membahas tentang teman-teman kalau sudah berada di negara Ceko ya. Atau mungkin yang ada keinginan untuk pergi merantau lah ke luar negeri seperti itu ya. Mungkin yang perlu kita siapkan itu ya mental juga seperti itu ya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang sudah berada di luar negeri ya, kadang mereka tidak betah seperti itu. Jadi sudah di sini terus mereka pingin pulang gitu ya. Mungkin karena mereka itu belum pernah merantau ya. Eh, dan saya pernah mengalami hal seperti itu ya, tapi waktu SMA. Jadi saya memahami kalau orang-orang yang mungkin belum pernah merantau jauh, jauh dari keluarga, atau mungkin dia udah terbiasa dengan orang tua yang belum menikah ya, udah terbiasa dengan eh, hidup dengan orang tua seperti itu. Jadi biasanya kan kalau kita makan sudah ada yang nyiapin, kita tinggal makan aja seperti itu. Jadi begitu mereka merantau jauh hidup kayak sendiri seperti biasanya, eh, mereka itu kayak tidak betah itu loh, tidak betah. Terus mungkin kalau yang sudah berkeluarga mungkin sama ya, mungkin karena jauh dari dengan anak atau istri, terutama bagi orang-orang yang belum pernah merantau, begitu nikah udah ada anak masih kecil, jadi merantau kan berpisah itu memang beda rasanya. Nah, kalau Tiang sih sudah terbiasa karena Tiang sudah waktu masuk sekolah itu kan tinggal di mes lah. Jadi pernah juga ngalami seperti itu ya. Dan akhirnya lama kelamaan akhirnya bisa juga beradaptasi ya seperti itu. Nah, kayak kasus-kasus seperti itu eh, yang ada sih beberapa ya, yang dengar langsung ya. Eh, itu ini temen nih masih satu kampung lah seperti itu. Jadi dia merantau nih ke luar negeri lah ceritanya. Mungkin untuk merubah keadaan ekonomi, anak masih kecil sih. Itu baru 4 bulan udah balik lagi ke sini. Hmm. Bahkan ini ada temen temen teman dia ya yang sudah di sini juga di Ciko ini, dia juga nggak betah. Nah, mungkin ini sekedar
sharing ya. Kalau kalau Tiang gimana cara menyikapinya ya, mungkin bisa dipakai bahan pertimbangan, atau mungkin teman-teman yang mengalami hal seperti itu mungkin bisa mencari solusi sendiri ya, apa sih untuk gimana sih cara untuk mengatasi hal seperti itu. Nah, kalau Tiang pribadi untuk cara mengatasinya seperti ini teman-teman. Nah, Tiang juga mengalami juga hal seperti itu. Jadi kadang ingat juga sama istri sama anak ya, jadi kangen seperti itu ya. Nah, karena yang itu saya itu istilahnya berangkat ke sini karena waktu itu dalam keadaan terpuruk, keadaan ekonomi yang agak susah. Dan waktu di kampung ya, di Bali, berbagai macam pekerjaan juga ya, karena sebelumnya kan punya usaha percetakan, begitu udah ada masalah terpuruk dan istilahnya usahanya tidak bisa berjalan lah, otomatis saya itu waktu itu kan mulai bekerja ya dari nol ya, dari metik buah cengkeh, jualan es juga pernah, juga terakhir itu bekerja di proyek seperti itu. Nah, udah tahu begitu cara situasinya susah sekali nyari uang seperti itu, dan kita kepanasan seperti itu ya, susah, serba kekurangan seperti itu. Dan begitu ada jalan dan nyampe ke sini, ke negara Ceko. Nah, begitu rasa itu ada dalam artian di apanya, pingin kangen sama keluarga gitu. Nah, itu yang saya ingat lagi seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman itu harus punya alasan kuat. Kenapa sih saya harus merantau? Kenapa, tanya pada diri sendiri, kenapa saya harus merantau ke luar negeri? Jangan teman-teman itu pingin kerja ke luar negeri karena ngelihat orang, wih gajinya besar seperti itu, gajinya besar, enak gitu, seperti itu, enak ke luar negeri. Terus teman-teman karena melihat hal seperti itu, teman-teman tertarik. Nah, jadi saran Tiang ya, cari alasan yang paling kuat menurut teman-teman. Nah, kalau alasan Tiang pribadi itu karena Tiang ingin merubah ekonomi, ingin istilahnya membahagiakan istri, membahagiakan anak. Karena sebelum saya berangkat ke Ceko ini, anak waktu itu sudah ada SMA, sudah mulai ada pengeluaran. Kalau SMP masih bisa lah teratasi dengan kondisi penghasilan 100.000 per hari itu karena kerja proyek itu kan. Itu waktu itu belum lunas lah bayar untuk sekolahnya, untuk uang pakaian masih nunggak lah. Nah, jadi karena situasi hal seperti itulah yang membuat mental saya jadi kuat. Jadi saya ingat kejadian-kejadian itu, saya waktu di kampus susah, untuk beli beras saja susah seperti itu. Nah, itu yang saya ingat. Jadi tujuan saya ke sini itu merubah keadaan ekonomi, pingin merubah keadaan ekonomi, dan pingin ada perubahan lah nantinya biar nggak seperti itu. Nah, ya di samping dikejar-kejar utang ya, istilahnya kayaknya tidak ada yang bisa nolong kita ya, walaupun itu saudara kandung, walaupun saudara sepupu, walaupun siapa itu ya, kayak nggak bisa. Hanya kita sendiri yang bisa menolong dengan keadaan seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang dipakai saya motivasi ya, biar saya semangat untuk bekerja di luar negeri dan biar betah seperti itu. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang tidak mengalami hal seperti itu, mungkin cari alasan, apa sih alasan terkuat yang bisa kita bertahan untuk di perantauan seperti itu. Atau mungkin teman-teman nggak punya rumah, atau rumahnya itu mungkin cita-cita ingin punya rumah seperti itu ya. Seperti itu. Karena kalau kita tidak punya alasan kuat ya, itu yang biasanya akan rentan sekali ya untuk kita tidak kuat untuk bertahan di perantauan seperti itu. Karena kita merantau ke luar negeri kan beda negara seperti itu. Enggak, makanya kalau
kita masih merantau dalam satu negara atau dalam satu wilayah ya. Kalau saya dari Singaraja merantau ke Denpasar kan dekat itu, tinggal bawa sepeda motor. Kalau pulang kan bawa sepeda motor aja mungkin sekitar 2 sampai 3 jam aja udah nyampe sampai di Singaraja kan seperti itu ya. Tapi kalau beda ceritanya kalau kita di luar negeri seperti itu kan nggak bisa gitu seperti kan biayanya besar seperti itu. Nah, eh, orang orang biar kuat seperti itu harus menurut saya itu ya harus punya dua alasan ya. Pertama, kalau teman-teman tidak eh, istilahnya istilahnya mungkin karena tidak dikejar-kejar utang itu. Jadi teman-teman harus punya impian nah, seperti itu. Punya impian. Mungkin impiannya pingin ya punya rumah seperti punya rumah sendiri atau mungkin pingin punya apalah investasi berupa sawah atau kebun seperti itu. Itu pakai motivasi ya biar teman-teman bertahan dan semangat untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak punya alasan kuat, saya rasa sebaiknya jangan dah mencoba-coba ya untuk bekerja ke luar negeri. Cari alasan yang kuat biar teman-teman itu termotivasi ya dan semangat seperti itu. Nah, mungkin itu sharing tiang kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang masih berproses dan belum mendapatkan jadwal untuk bikin pisah ya, semoga segera mendapatkan ya jadwal ya untuk bikin pisah. Nah mungkin itu aja sharing tiang kali ini ya. Ahoy.